Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji nama Tuhan. Dan tema minggu ini yaitu tentang kasih-Mu yang semula. Kita tahu bahwa berbicara tentang kasih, kita tahu bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan lebih dulu mengajarkan kita tentang kasih. Dan bagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Saat ini kita akan menaikkan pujian, kita akan bersukacita. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Dan mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, bersyukur Tuhan karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kami, Tuhan terlebih dulu mengajarkan kepada kami tentang sebuah kasih. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus mengasihi sesama kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bersatu hati, kami ingin menaikkan ucapan syukur kami mau bersukacita menaikkan pujian kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan acara ini, ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiamu Tuhan, panjang
menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. kasih yang menemukanku, Yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapa aku? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat karena kasih Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi saya ingin mengucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan Tahun Baru Imlek, Gong Si Fak Cai ya. Sekiranya berkat Tuhan boleh memelihara kehidupan kita di Tahun Baru Imlek ini, dan juga bukan sebuah kebetulan memang tanggal 14 Februari dunia merayakan Valentine atau hari raya kasih sayang, tetapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan dan kasih sayang kita seharusnya setiap hari kita rasakan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua ayat keempat sampai dengan yang kelima. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa hari ini berkatilah kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami hikmat-Mu Tuhan, pengertian-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Bapa dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menyerahkan Bapa waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tema hari ini ya saya beri judul Kasih-Mu yang semula ya. Sesuai dengan tema bagaimana tanggal sekian adalah tanggal ini, 14 Februari adalah Valentine, tapi bukan itu maksudnya, tetapi kita bisa mengingat kembali bagaimana kasih kita ya sebagai orang Kristen, kasih kita yang mula-mula. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, Wahyu 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengendarai baik itu motor ataupun mobil ataupun mungkin sepeda gitu ya, hal yang paling tidak enak atau mungkin di antara kita tidak suka adalah bagaimana ketika macet. Ya, apalagi ketika di kota besar dengan hiruk pikuk, dengan mobilitas yang begitu cepat, yang begitu padat, sehingga orang mungkin terburu-buru, ya sehingga orang mungkin ya kesusu-kesusu gitu. Dan kita melihat bagaimana ketika dalam kondisi seperti itu mungkin kita juga lagi buru-buru, ternyata macet, stuck gitu ya, berhenti. Dan kita pun merasa bahwa aduh, mungkin lagi nggak baik nih hari ini nih gitu ya. Kok tiba-tiba stuck, tiba-tiba macet. Dan kita merasa bahwa wah kayaknya nanti nyampe di tempat yang kita tuju akan terlambat gitu ya. Di dalam kondisi macet ataupun dalam kondisi stuck atau berhenti gitu ya. Itu sesuatu hal yang mungkin tidak kita harapkan. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Demikian juga ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kondisi yang stagnan atau kondisi yang terhenti. Apakah saat ini kita dalam kondisi yang terhenti atau stuck? Dalam arti ketika dalam pekerjaan mungkin, atau dalam pelayanan, atau dalam usaha kita, dalam apapun saat ini mungkin dalam keadaan yang stuck. Kita terjebak di dalam kegiatan yang bersifat rutinitas atau kita ingin maju, kita ingin ada progres, kita ingin ada proses, tetapi ternyata kita terhenti karena kita terjebak dalam kegiatan yang bersifat rutinitas. Kalau kita merenungkan, itu sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Tanda kerohanian yang stagnan bukan berarti tidak adanya aktivitas rohani. Ya, bukan berarti ketika kita melakukan pelayanan, ya, artinya kita stuck atau artinya kita tetap memuji Tuhan. Ketika kita melakukan pelayanan, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Belum tentu juga kasih kita kepada Tuhan itu sama dengan apa yang kita lakukan. Ya, ketika kita melakukan pelayanan. Karena bisa jadi ketika kita melayani, tanda kutipnya melayani, melakukan pelayanan di mimbar ataupun melakukan pelayanan yang lain, ternyata kita tidak memiliki kasih yang seperti yang firman Tuhan katakan. Di dalam ayat yang keempat dibilang, namun demikian aku mencela engkau. Ayat sebelumnya, ya firman Tuhan memberikan pujian kepada jemaat di Efesus. Ya, engkau ayat yang ketiga, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Namun di ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, namun demikian, walaupun semua itu terlihat baik, walaupun semua itu terlihat hebat, ya ketekunan, kesabaran, tetapi kata firman Tuhan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Allah mencela ya, jemaat di Efesus karena meninggalkan kasih mereka yang semula. Ya, kasih yang semula itu adalah kasih yang begitu dalam dan penuh ketaatan kepada Kristus pada firman-Nya. Kalau kita merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, contoh misalnya ketika ya kita sudah menikah dan apakah ketika saat ini kita menikah dengan usia yang mungkin menikah sudah belasan tahun atau mungkin baru di bawah 10 tahun atau mungkin sudah puluhan tahun kita menikah. Samakah dengan kasih yang kita rasakan ketika bukan pacaran, bukan awal menikah, ketika PDKT dengan orang yang sama? Ya. PDKT atau pendekatan gitu ya. Apakah sama? Bagaimana kasih kita begitu dalam, ingin mengenal orang itu lebih dalam. Kalau misalnya nggak ketemu atau misalnya nggak bisa telepon gitu ya. Ada sesuatu hal yang kurang. Wah, rasanya ingin mendengar suaranya. Mungkin seperti itu. Ketika kita dalam hubungan sebagai lawan jenis. Demikian juga kasih semula. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara, seperti saya bertanya terlebih dahulu, merasakan bagaimana kasih yang begitu dalam kepada Tuhan? Ketika tidak membaca Alkitab ada sesuatu hal yang kurang. Ketika tidak berdoa ada sesuatu hal yang kurang. Ketika tidak beribadah, tidak ada dalam persekutuan ada sesuatu hal yang kurang. Namun sekarang, ketika
kita nggak baca Alkitab, oh biasa aja. Ketika kita nggak berdoa, oh biasa tuh seperti hari-hari biasanya. Atau ketika kita tidak bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita, biasa aja. Tidak beribadah, tidak ada yang kurang atau sesuatu hal yang santai saja. Mari kita merenungkan bersama-sama. Apakah atau jangan-jangan memang kita belum pernah merasakan itu. Seharusnya ketika kita percaya kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan itu begitu mendalam. Kasih untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya itu begitu mendalam. Untuk boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita itu begitu mendalam. Pertanyaannya, pernahkah saya dan Bapak Ibu Saudara merasakan itu? Jangan-jangan memang kita belum merasakan itu. Sehingga kita bingung, apa itu kasih semula? Tetapi ketika kita sudah merasakan hal itu. Dan sekarang kita melihat lagi flashback, mereview kembali kehidupan kita sampai hari ini. Apakah progres kerohanian kita menaik atau merosot? Seperti halnya firman Tuhan minggu lalu. Pertumbuhan rohani kita apakah naik atau merosot? Mari kita renungkan kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Lalu apa kasih semula yang dimaksud di sini? Kasih semula kepada siapa yang mulai ditinggalkan ya? Firman Tuhan mengatakan aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kebanyakan orang berpikir mungkin kasih mula-mula kita kepada Allah. Ya, kasih mula-mula kita yang kepada Allah bagaimana ketika kita dulu percaya kepada Tuhan awal-awal gitu mengenal Tuhan. Sesungguhnya kalau kita boleh lebih dalam lagi mengerti. Ya firman Tuhan mengatakan ketika engkau mengasihi Allah namun engkau membenci saudaramu, apakah itu mungkin? Sehingga di dalam firman Tuhan ini kasih yang semula adalah bagaimana kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Kasih persaudaraan. Ya. Lalu kita lihat mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kehilangan kasih mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-19 sampai yang 20. Ini bagaimana kehidupan orang-orang di Efesus. Ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Orang-orang di Efesus dulu adalah dikatakan melakukan sihir. Lalu mereka mengumpulkan itu semua sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga bagi mereka pada saat itu. Lalu dibakar. Karena cintanya kepada Tuhan itu semua dibakar. Dan makin tersiarlah firman Tuhan di daerah Efesus. Itu kasih kepada Allah. Lalu dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun, ini kata Rasul Paulus, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Orang-orang di Efesus adalah orang-orang yang mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Itu Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Efesus, engkau adalah contoh yang begitu baik. Tetapi yang terjadi setelah pelayanan Rasul Paulus, ya, di dalam kitab Wahyu ini firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang di Efesus mulai kehilangan kasihnya yang semula. Apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi ketika kasih semula kepada Allah itu menjadi pudar? Ya, ternyata walaupun kita terlihat tekun dalam melakukan pelayanan, bisa terjadi kita meninggalkan kasih semula kita kepada Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan dalam pelayanan kita hanyalah rutinitas biasa. Yang didasari oleh kebiasaan. Atau mungkin gak enak sama orang lain. Atau mungkin karena ini sebuah kewajiban dengan motivasi yang salah. Mungkin kita melakukan pelayanan, kita sibuk melayani Tuhan, kita sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun kalau kita renungkan apakah sama dengan motivasi ketika kita awal-awal melayani pekerjaan Tuhan? Atau justru karena sekedar rutinitas biasa? Oh, disuruh Pak Pendeta jadi ya udahlah saya
lakukan aja. Kan Pak Pendeta yang nyuruh, oh disuruh orang lain, ya udahlah saya nggak enak kan kenal. Daripada nanti berantem dan segala macam, udahlah nggak enak gitu kan. Mungkin didasari oleh nggak enak, didasari oleh hal-hal yang tidak baik. Jadi kita rutinitas aja, ya udahlah yuk kita melakukan pelayanan aja di mimbar dan segala macamnya. Udah sekedar kebiasaan. Itu terjadi, itu bisa terjadi. Ini yang terjadi di Efesus. Mereka begitu tekun, mereka sabar dalam penderitaan, namun mereka kehilangan kasih mula-mula itu. Camkan ini, semangat kita dalam melakukan pelayanan tidak dapat menggantikan kasih kita kepada Allah dan sesama. Semangat kita melakukan pelayanan itu tidak akan dapat menggantikan kasih kita kepada Allah dan sesama. Walaupun mungkin kita terlihat semangat, namun itu tidak bisa menggantikan kasih. Mungkin yang kita lakukan hanyalah rutinitas biasa. Lalu apa yang terjadi? Kasih semula kepada sesama menjadi pudar. Iya. Api kasih yang dulu diantara sesama mulai hilang. Bahkan bisa saja yang muncul seperti yang kita renungkan firman Tuhan minggu lalu. Ada kedengkian, iri hati dan kebencian. Dulu kita saling mengasihi, sekarang kita saling melupakan. Saling membenci, saling mungkin dengki dan iri hati. Itu bisa saja terjadi. Kita rutinitas melayani, kita ketemu tapi dalam hati kita tidak suka mungkin. Itu bisa saja terjadi. Dan itu terjadi karena apa? Karena kita mulai melupakan kasih yang mula-mula itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan, engkau juga harus mengasihi samamu. Bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sama, membenci sesama, itu suatu hal yang mustahil kata Tuhan. Lalu apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk kita bisa terus kembali dalam kasih Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, ya dalam firman Tuhan dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Bertobat dan kembali kita melakukan apa yang semula kita lakukan dalam kasih mula-mula itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungkan ini, camkanlah ini. Mari kita kembali mengingat bagaimana kasih kita yang begitu mendalam kepada Tuhan dan kepada sesama. Mungkin dengan segala rutinitas itu mengaburkan kasih kita. Kita terhalangi kasih kita karena banyaknya rutinitas, banyaknya pekerjaan, banyaknya tantangan kehidupan kita sehingga itu mengaburkan kasih kita kepada sesama dan menghalangi kasih kita kepada Allah. Mari kita kembali bertobat. Kalau tidak bertobat, apa yang dikatakan firman Tuhan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Di sini ada gambaran kaki dian dalam kemah suci dan bait Allah. Kalau ingin menyingkirkan kaki dian, itu tidak bisa menyingkirkan kaki dian saja, tetapi harus semuanya disingkirkan. Jadi ancamannya di sini, ya, ini tantangan, ini hukuman yang terjadi ketika orang-orang di Efesus melupakan, menghilangkan kasih mereka yang semula, ya, itu akan membuat mereka tidak mempunyai gereja, mereka tidak lagi mempunyai pendeta, tidak lagi mempunyai firman dan sakramen, dan tidak lagi mendapatkan kehadiran Tuhan. Coba kalau kita renungkan, ya, ancaman ini tergenapi. Sekarang apakah ada gereja di Efesus? Apakah ada gereja di Efesus? Kita tahu sekarang bahwa tidak ada lagi gereja di Efesus. Efesus itu kalau sekarang itu di daerah Turki, saya lupa nama kotanya, Selçuk atau Suncuk gitu. Pokoknya di daerah Turki Efesus itu. Apakah ada? Sekarang cuma tinggal peninggalan-peninggalan. Semua itu hanya tertinggal. Hanya bisa dikenang. Oh dulu ada gereja yang besar. Oh dulu ada kumpulan orang-orang benar di kota ini. Kalau kita tidak berbenah diri. Bukan tidak mungkin itu terjadi bagi kita, diri kita masing-masing. Oh dulu pernah ada gereja di daerah Margahayu.
Oh dulu pernah ada gereja di daerah ini. Mungkin kita pernah mendengar, oh dulu sini ada gereja. Iya. Kok sekarang gak ada gereja? Mungkin kita pernah mendengar akan hal itu. Camkan ini, gereja yang dingin, ya, itu tidak mewakili dan tidak bisa mewakili Kristus di dunia ini. Gereja itu tidak lagi mengerjakan pembentukan gereja di dunia ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan oleh Allah mengapa gereja itu harus dilanjutkan. Ini tantangannya, ancamannya bukan ancaman yang main-main. Ya. Kita cuma bisa mendengar, oh dulu pernah ada gereja Efesus, sampai sekarang enggak. Kita cuma bisa mendengar, mengenang aja. Ini tantangannya begitu besar, begitu dalam bagi kita. Kalau kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, kasih mula-mula kita kepada Tuhan, meninggalkan kasih mula-mula kita kepada sesama, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Efesus terjadi bagi kita. Oh dulu pernah ada gereja di sini. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya merenungkan kembali bahwa memang di dalam setiap persekutuan, di dalam setiap komunitas, artinya di dalam setiap pembangunan hubungan, relasi, ya, itu semua harus didasari oleh kasih. Apapun itu bentuknya. Di dalam gereja, kita sebagai pasangan suami istri, kakak adik, ataupun dalam hubungan sebagai berteman, itu semua didasari oleh kasih. Apalagi dengan Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, oh enggak kok, enggak perlu pakai kasih, masih bisa berhubungan dengan baik. Suami dengan istri tidak perlu lagi mengasihi, tapi masih bisa berhubungan dengan baik. Tetapi kita menipu diri kita sendiri. Dan tetapi yang paling parahnya, kita menyiksa diri. Bagaimana mungkin kita bisa berbuat baik kalau kita nggak ada kasih? Itu menyiksa diri di dalam kemunafikan. Hidup dalam kemunafikan itu sesuatu hal yang menyiksa diri. Oleh karena itu kembali lagi kepada kasih. Bukan hanya sekedar kasih kasih kita kepada Allah, tetapi kasih kita kepada sesama. Mungkin hari ini memang firman Tuhan begitu keras bagi saya, mungkin bagi kita juga. Mungkin kita sedang mengalami kekurangan kasih di dalam hubungan keluarga kita masing-masing. Di dalam hubungan kita bergereja, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita kekurangan atau kehilangan kasih itu. Ancamannya begitu dalam, kaki dia akan cabut. Tidak ada lagi gereja. Karena tujuan gereja dibentuk adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ketika gereja sibuk sendiri, berantem sendiri dalam gereja. Untuk apa lagi adanya gereja itu? Itulah mengapa Efesus hanya tinggal kenangan. Walaupun dia melakukan banyak hal-hal yang baik, ketekunan, tetapi itu semua tinggal kenangan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba kita renungkan. Apa dasarnya kita membangun hubungan dengan orang lain? Didasari oleh apa? Sekedar kasihan atau sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kita tidak capek untuk menyiksa diri? Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Ada sebuah kata yang menarik bagi saya. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya terjemahkan. Falling in love is easy, but staying in love is very special. Jatuh cinta itu sesuatu hal yang mudah. Mudah sekali kita jatuh cinta dengan orang lain, jatuh cinta dengan pekerjaan, jatuh cinta dengan hobi, apapun itu mudah. Namun bisa bertahan di dalam cinta itu, bisa bertahan dalam kasih itu, itulah yang paling sulit, itulah yang spesial. Tuhan menginginkan kita ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan pada saat kasih kita mula-mula, kita tetap bertahan dalam kasih itu. Kasih kita kepada sesama, kita tetap bertahan dalam kasih itu. Bukan hanya di awal saja, habis manis sepah dibuang. Bukan hanya di awal, tetapi sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Untuk kita boleh mengingat bagaimana kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Apa yang sudah Tuhan
ajarkan bagi kita melalui firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan 5. Kalau hari ini di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merasa ditegur oleh firman Tuhan, Tuhan ingin memakai kita. Tuhan begitu sayang bagi kita. Seperti halnya firman Tuhan minggu lalu, Tuhan senang anak-anaknya bertumbuh dengan baik dan sehat. Tuhan senang kita mau ditegur oleh firman Tuhan, bukan mengeraskan hati kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tunduk kepala. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita memejamkan mata kita. Kita sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh fokus mengingat kembali bagaimana kasih mula-mula itu. Kasih yang menyatukan kita dengan Tuhan, yang membuat kita intim dengan Tuhan. Kita mengingat kembali bagaimana pada saat itu begitu dalamnya kasih kita kepada Tuhan. Begitu dalamnya kita ingin mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Apakah hari ini kita mengabaikan itu semua sehingga itu menjadi suatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang biasa? Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini merenungkan firman Tuhan ini dan ingin kembali bertobat supaya Tuhan tidak mengambil kaki dian itu, mari saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita dengan hati yang sungguh fokus kepada Tuhan. Saya akan mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, Engkau melihat bagaimana setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini begitu dalamnya jatuh dalam dosa dan menginginkan kembali kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, mungkin kami meninggalkan kasih kami yang semula itu, kasih kepada Allah dan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan gereja ini hanya menjadi kenangan. Pernah ada gereja di Baptis Margahayu. Pernah ada orang-orang percaya di daerah Margahayu. Ataupun Indonesia ini Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami kembali ya Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengenal Engkau. Biarlah Tuhan roh-Mu mengingatkan kami senantiasa Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Tuhan melalui firman-Mu. Begitu rindu akan kebenaran firman-Mu. Rindu untuk dekat dan lekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa setiap hati yang berserah kepada Tuhan. Hati yang mengambil komitmen kepada Tuhan. Tuhan yang akan terus mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanku.
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Dengan segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Bapa di surga, kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepada Engkau. Kami bersyukur kami boleh beribadah walaupun saat ini kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing. Kami tidak bisa bersama-sama berkumpul untuk sementara waktu. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin kami, memberikan hikmat kepada kami Bapa. Kami ingin menyerahkan Bapa setiap aktivitas kami. Baik pekerjaan kami, baik usaha kami ketika kami berdagang, anak-anak kami yang sekolah maupun kuliah, ataupun aktivitas-aktivitas kami yang lain dan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menuntun kehidupan kami. Ya Tuhan, cukupkanlah Tuhan segala sesuatu yang kami perlukan. Kami tahu bahwa Engkaulah sumber penyedia yang terbaik. Dan ajarlah kami Bapa untuk kami boleh mengandalkan hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan mengakhiri Bapa ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar Bapa Engkau yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, sucikanlah pikiran hati kami. Supaya apa yang kami lakukan, ucapkan, perbuat, semua itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah kami ini Bapa, biar kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.